A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini Rajabnya tanggal 25. Betul. Berarti kalau 25 hari Senin adalah tanggal 27. Tanggal 27 Rajab ini adalah hari yang istimewa karena di tanggal 27 bulan Rajab ada peristiwa besar yaitu Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi di Isra Mi'rajkan di tanggal 27 bukan kebetulan, tetapi memang hari itu dipilihkan hari yang istimewa. Maka dikatakan oleh para ulama di bulan Rajab ini Syahrul Rajab miftahu ashhuril khair wal barakah. Bulan Rajab ini adalah bulan di mana kunci-kunci kebaikan dan keberkahan itu ada di bulan Rajab. Makanya kalau orang baik di bulan Rajab bisa ditandai bahwasanya nanti di bulan Ramadan dia pasti akan baik. Istimewanya di bulan Rajab ini tanggal 27. Berarti hari apa, Rek? Hari Senin. Ingat-ingat hari Senin berarti dimulai daripada malam Senin, Minggu malam Senin. Sebelum imtihan. Imtihannya kan malam Kamis, malam Jumat. Malam Senin kurang 2 hari ini gunakan sebaik-baiknya. Jangan dibiarkan begitu saja karena malam itu malam istimewa, malam mustajabah, malam kalau kita ibadah pahalanya sangat besar, kalau kita berdoa diijabahi oleh Allah. Nanti malam tanggal 27 kita istighosah bareng-bareng, entah itu malam karena saya masih banyak pengajian mulai sore, jadi mungkin jam 12 istighosah khusus malam tanggal 27. Dikatakan dalam Tuhfatus Saniyah, inna fi Rajab lailatan, sesungguhnya di bulan Rajab itu ada satu malam istimewa, ajrul amili fiha ka ajril mujahidi fi sabilillah. Orang yang beramal di malam tersebut, yang istimewa tersebut, ka ajril mujahidi fi sabilillah, sebagaimana orang yang berjihad menegakkan agamanya Allah. Jadi kok di malam itu melakukan ibadah, maka pahalanya sebagaimana orang yang megang pedang berjuang menegakkan agamanya Allah. Kapan malam itu? Ala wahya lailatus sab'i wal 'ishrina minhu. Ingatlah malam itu adalah malam tanggal 27 bulan Rajab. Makanya malam Senin jangan disamakan dengan malam-malam yang lain. Malam Senin gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah. Dikatakan dalam kitab Al-Ghunyah ini karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dikatakan dalam kitab Al-Ghunyah halaman 240, inna fi Rajab yauman walailatan. Di bulan Rajab itu ada satu hari satu malam. Kalau dalam Tuhfatus Saniyah tadi yang istimewa hanya malamnya. Tapi kalau dalam kitab Al-Ghunyah tidak hanya malamnya saja, hari dan malam, siang dan malam. Jadi kalau sudah malamnya bagus, berarti siangnya juga bagus. Kalau malamnya istimewa, harinya juga istimewa. Dikatakan inna fi Rajab yauman walailatan, di dalam bulan Rajab ini ada hari dan mulia, hari dan malam yang mulia.
Man shoma dzalikal yaum wa qama tilkal lailah, barang siapa berpuasa di hari itu, wa qama tilkal lailah, dan dia beribadah di malam tersebut. Jadi tanggal 27 malamnya ibadah, paginya puasa. Kalau yang kuat. Di sini yang paling kuat puasa Mas Rohim. Ya, karena kalau puasa walaupun 1 minggu tidak berkurang badannya. Ya. Malamnya ibadah, siangnya puasa di sini. Dalam kitab Al-Ghunyah, kana lahu minal ajri kaman shoma mi'ata sanah wa qama layaliyaha. Maka dia sebagaimana orang yang mendapatkan pahala, tidak pahala biasa, tapi sebagaimana orang yang puasa 100 tahun. Tidak hanya puasa 100 tahun, tetapi wa qama layaliyaha, dia juga beribadah di malam itu selama 100 tahun. Jadi kalau kita ibadah di malam tanggal 27, itu hitungannya bukan 1 malam, bukan 2 malam, bukan 3 malam, tapi hitungannya berapa? Mi'ata sanah. Berapa? 100 tahun. Ya, makanya kok puasa 1 hari di tanggal 27 hitungannya bukan 1, bukan 2, bukan 3, tapi 100 tahun. Kata kitab Al-Ghunyah. Mbak puasa mbak? Yang kuat puasa mbak? Kalau putri ini lebih banyak kuat puasanya. Kalau laki-laki ini biasanya banyak alasan. Kalau putri yang ahli puasa kan banyak. Siapa putri mbak yang paling sering puasa mbak? Siapa? Atun. Puasa tanggal 27. Dikatakan Al-Ghunyah, kapan hari yang istimewa itu? Wahya li salasatin yubqina minar Rajab. Yaitu adalah bulan Rajab yang tersisa 3 hari. Yubqina salasa, berarti bulan Rajab yang tersisa 3 hari. Tanggal berapa berarti? 27. Coba 30 dikurangi 3 berapa? 30 dikurangi 3 berapa? 27. Berarti pas tanggal 27. Juga wahwalladzi al-yaum bu'isa fihi nabiyuna. Di hari itu juga adalah hari di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi. Jadi kalau kita melihat Kanjeng Nabi diutus menjadi nabi hari Senin. Ingat, hari Senin tanggal 27 bulan Rajab. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj tanggal 27 bulan Rajab. Lah ketepatan sekarang tanggal 27-nya bulan Rajab di hari Senin. Istimewa ini. Kanjeng Nabi diutus hari Senin tanggal 27 bulan Rajab. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj juga tanggal 27 bulan. Besok ini tanggal 27-nya bulan Rajab di hari Senin. Istimewa. Makanya mbak, masih ada yang punya kodok puasa? Nah kalau masih ada yang punya kodok puasa, hari Senin itu puasa, dapat pahalanya tanggal 27, dapat pahalanya puasa hari Senin, ditambah 1 mbak, diniati kodok puasa. Sapi sudah selesai belum kodok puasanya? Belum? Kodok Nurul, nah belum selesaikan, ini sudah hampir. Ya. Yang di sini nggak punya utang puasa sama sekali itu loh, Mas Rohim. Kalau menurut saya Zidane malah belum puasa tahun kemarin karena belum balik. Kalau malamnya ibadah istimewa di tanggal 27, ingat. Terus tanggal 27 apa yang kita lakukan? Tadi malam saya ngisi pengajian di Wangkal. Sebelum di Wangkal itu, di pasar Wangkal sana, ibu-ibu yang jualan-jualan itu di pasar itu minta ngaji. Akhirnya tadi malam ngaji tanya jawab seputar ini, tanggal 27.
Sebelum itu saya ke Tanjung, ke Umi, ke Bu Nyai. Umi itu tanya gini sama saya, Jong, tanggal 27 apa yang saya lakukan nak? Saya jawab pakai ini Mi, lakukan ini. Tanggal 27. Saya nggak usah dikasih wiridan banyak-banyak ya. Kalau mau ngasih wiridan saya, baca kulhu aja, baca Quran saja. Kenapa seperti itu Mi? Karena saya sudah beberapa tahun ini istiqomah. Wiridannya Al-Quran. Jadi Bu Nyai itu hafal Quran kan? Wiridannya Al-Quran. Saya setiap minggu 1 kali itu menyelesaikan khatam Al-Quran. Jadi Bu Nyai ini hebat, istimewa ya. Punya sepuh. Makanya santri sini kalau ketemu Bu Nyai sepuh, minta barokah, ngalap barokah. Bu Nyai sepuh itu 1 minggu sekali hafal apa? Khatam Quran. Jadi kalau mulainya hari Sabtu, khatamnya hari Sabtu. Terus saya tanya, kenapa enggak hari Jumat Mi? Khatamnya kenapa enggak hari Jumat? Hari Jumat tuh berat, masih tahlil, masih baca surat 7. Jadi hari Jumat tuh hari yang beliau gunakan luar biasa untuk ibadah, sehingga enggak nututi. Makanya kalau hari khatam Qurannya di hari apa? Sabtu. Bu-nya itu berarti 1 bulan khatam Quran 4 kali karena ben minggu. Faiz berapa kali 1 bulan? Ya. Ini istimewa. Lah tanya ini Bu Nyai, apa yang saya lakukan nak? Karena Bu Nyai itu paling senang dapat amalan-amalan yang kira-kira amalan itu istimewa. Kalau amalan harian Bu Nyai kurang mau. Saya jangan ditambahi kasihan amalan harian-harian, saya nggak mau. Kalau bulan Rejab amalannya apa, bulan Sya'ban ngamalkan apa, kasih tahu saya. Tapi kalau harian saya jangan ditambah-tambah. Sudah cukup saya wiridan Al-Quran sama baca surat-surat yang lain. Istimewa loh ya. Orang 1 minggu khatam itu istimewa. Ya, ibu kamu khatam 1 minggu berapa puluh kali? Terus saya sampaikan ini hadis dalam kitab Al-Ghunyah. Idza kana yaumus sabi' wal 'ishrin, ketika orang itu menemui tanggal 27 bulan Rajab, asbaha mu'attakifan, paginya diusahakan dia iktikaf di dalam masjid. Tanggal 27 hari Senin tetap ngaji kitab, termasuk ngaji kitab di masjid, berarti kita sudah melakukan iktikaf. Terus setelah sholat duhur, ba'da sholati duhri, setelah sholat duhur, sholla arba'a rokaatin, maka dia sholat 4 rokaat. Ini tadi malam juga saya sampaikan. Setelah saya sampaikan, orang yang tua-tua itu datang ke saya. Gus, saya pengen mendengar langsung, tadi kurang jelas Gus. Minta penjelasan sholat yang 4 rokaat. Karena dia di dalam, mak-mak tua-tua. Yang muda-muda itu enggak tanya penjelasannya, karena yang muda kadang malah males. Karena merasa umurnya masih panjang. Tapi kalau yang tua-tua itu datang minta penjelasan lagi. Jadi melaksanakannya sholat ini berarti siang bukan malam setelah sholat duhur. Sholat 4 rakaat, niatnya bagaimana? Ya niatnya usolli sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah, ini bagian daripada sholat sunnah mutlak. Yakra'u fi kulli rokaatin, setiap rokaat yang dibaca sama. Apa saja yang dibaca setiap rokaat? 1, tulis. Siapa tahu ibu kamu nanti kasih tahu mengamalkan ini. Kalian juga bagus mengamalkan ini, berarti duhur hari Senin. Yang pertama apa? Al-Fatihah marratan. Fatihah 1 kali. Wal mu'awwidhataini marratan. Kemudian al-Fatihah marrah. Kemudian dia membaca kul huwallahu ahad 50 kali. Nah ini baca kul huwallahu ahad 50 kali. Nah ini yang berat ini. Kalau bagi Faiz insya Allah tidak berat karena dia termasuk orang yang hafal Quran.
Ayo diulangi. Sholat duhur, setelah sholat duhur, sholat sunnah 4 rakaat. Sholat sunnah 4 rakaat itu bisa 2 kali salam, bisa langsung seperti sholat duhur. 4 rakaatnya seperti sholat duhur, ya ada tahiyatnya. Rajab syahrullah. Rajab ini Rajab syahrullah. Rajab ini bulannya Gusti Allah. Maka surat atau ayat yang tepat yang untuk kita baca adalah surat yang hanya membicarakan Allah, yaitu surat Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas. Nah, setelah itu summa yakhlud ila doa, kemudian dia meneruskan untuk terus melakukan doa. Tidak usah wiridan dia. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung doa. Maka wahakadha yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaum. Inilah yang dilakukan Rasulullah di hari tanggal 27 bulan Rajab, melakukan ibadah ini. Dan tentunya siapa yang berdoa dan siapa yang melakukan sholat ini, maka apa yang dia minta akan diijabahi oleh Allah Subhanahu. Harinya wis mulia, sholatnya wis mulia, ikut Syekh Abdul Qadir Jailani, ngangkat tangan. Maka kalau itu tidak terjadi kepada kita, maka yakinlah akan terjadi kepada anak-anak kita. Ya, istimewa, makanya lakukan ini. Kalau kamu nggak kuat kuluhunya 50, 11 dilakukan setelah sholat duhur. Minimal ada yang melakukan, biar amalan ulama salaf ini tidak hilang begitu saja. Lah selain itu, kalau mau wiridan yang paling banyak ini, nanti sampai tulis ya. Tapi kita kemarin sudah baca bersama-sama itu kemarin. Jumat itu loh. Ya, ada kita baca istighfar tak kemarin. Jumat terakhir di bulan Rajab. Kita lebih banyak baca istighfar. Kalau kamu tanggal 27 pengen tahu, Gus saya pengen apa ya amalan yang terbaik? Ya kulhu. Kalau enggak kulhu ya istighfar. Istighfarnya seperti apa? Nih, ada istighfar bagus ini. Yang kemarin kita baca itu loh. Hafal enggak kemarin? Hafal enggak? Tidak ada yang hafal. Ayo tulis, agak cepat. Ini istighfarnya dalam beberapa kitab yang ditulis oleh para ulama. Tapi kita kemarin sudah melakukan, alhamdulillah. Tanggal 27 baca lagi, tambah baik. Nanti tanggal 7 kita baca, makanya sampai tulis. Nah, kalau kita sudah baca kemarin, kita kemarin Jumat baca ini bareng-bareng. Apa istighfar yang terbaik di bulan Rajab? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ghaffarudz dzunub wa sattarul uyub. Ya. Wa atubu ilaihi ghaffarudz dzunub wa sattarul uyub wa atubu ilaihi taubata abdi zalimin li nafsihi la yamliku darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura gitu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa farru dzunub wa sattarul uyub wa atubu ilaihi taubata abdi zalimin li nafsihi la yamliku darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Dalam kitab ini dijelaskan auhallahu ta'ala ilal malakaini muwakkalaini, maka Allah akan memberikan wahyu kepada 2 malaikat yang bagian nyatet amal. Malaikat sapa rek?
Raqib Atid. Allah memerintahkan kepada Raqib Atid an hurriqa sahifatal dzunubihi wa khotoyahu. Siapa yang membaca istighfar tersebut, maka Allah nyuruh malaikat untuk menghapus, untuk membakar khirqah, tulisan atau catatan amal buruknya, tulisan dosa-dosanya dia oleh Allah akan dihapus, oleh Allah akan disobek kalau ada orang mau membaca istighfar yang tadi saya baca. Alhamdulillah, tahadus bin nikmah kita kemarin sudah baca. Ada yang terlambat ya? Ada yang terlambat nggak kemarin Jumatannya? Kita kan bacanya sebelum khutbah. Baca semua Kak? Yang besar-besar kemarin ikut baca nggak? Mas Yasin baca. Subhanallah. Ya, baca sampai terlambat. Ya. Kemarin sudah diumumkan. Ya, baca ini. Yang sekarang belum baca, yang kemarin tidak baca, atau kemarin belum masih tidak baca, maka tanggal 27 baca sebanyak-banyaknya agar dosa kita ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimampukan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Rajab agar mendapatkan keberkahan bulan ini. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.